para penumpang gelap. Selamat datang di Terminal Misteri, di mana semua pemberhentian menuju kepada mimpi terburukmu. Kali ini kita kedatangan cerita dari seorang pegawai swasta yang bertemu dengan angkot yang dia tidak sangka-sangka. Angkot yang beredar di tengah kesunyian malam. Siapkan tiket kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Lalu kencangkan sabuk pengaman. Kita berangkat ke tujuan. Sudah dengar tentang angkot angker yang ada di terminal di ujung kota yang berwarna putih usang? Banyak orang bilang angkot itu hanyalah mitos karangan masyarakat agar tidak ada aktivitas di larut malam. Tapi seorang yang mengaku pernah berada di dalamnya menceritakan pengalaman buruk yang ia alami. Pukul 005 dini hari Jumat di bulan Agustus, seorang pria baru pulang lembur dari kantornya. Awalnya dia hendak menginap di kantornya, tapi mendengar istrinya jatuh sakit, dia memaksakan diri untuk pulang. Dia tahu pasti sudah tidak ada angkutan yang beroperasi pada saat itu, tapi mungkin ada ojek yang bisa mengantarnya. Di tengah lelahnya terlihat dari kejauhan ada angkot putih yang berjalan lambat, menghampirinya dari arah yang berlawanan. Lampu depannya redup, bagian dalamnya gelap sampai supirnya tidak terlihat. Dia melambaikan tangan mencoba memberhentikan mobil itu, tapi mobil itu terus maju melewatinya. Dia bilang, "Berhenti pak, berhenti." Namun mobil itu terus melaju pelan. Dia pun mengejar mobil itu tidak henti-hentinya, meminta untuk naik. Sampai akhirnya dia meninggikan suaranya, "Kumohon, bawa saya siap membayar lebih." Tanpa respon dan tanpa suara, mobil itu pun seketika berhenti. Dia masuk ke bagian belakang angkot itu. Terlihat siluet hitam supir angkot itu. Dia mengucapkan terima kasih, tapi supir itu tidak menjawab dan menoleh sedikit pun. Pria itu duduk di ujung angkot, menempel di bagian kaca belakang. Mobil itu melaju kembali, perlahan meninggalkan tempat itu. Kabut putih menyelimuti malam yang gelap. Angin berhembus masuk menyentuh kulitnya. Bulu-bulu kuduk berdiri. Di tengah lelahnya, dia melihat mobil itu seakan melayang. Tapi dia hiraukan itu semua. Dia menganggap semua itu wajar karena dirinya sedang kelelahan. Tak kuasa menahan kantuk, dia pun tertidur. Namun seketika terdengar musik aneh yang mengganggu telinga. Dia mencoba menghiraukan suara musik itu. Mungkin supir itu butuh hiburan untuk menghilangkan keheningan. Dia melanjutkan tidurnya. Namun terdengar suara, "Kamu sudah sampai." Suaranya terasa begitu dekat dengan telinga, membangunkan dia dari tidurnya. Betapa terkejutnya dia melihat keadaan angkot itu sudah berubah. Kaca-kacanya yang retak, darah mengalir dari langit-langitnya. Dia menyadari mobilnya sudah tidak lagi melaju. Dia segera beranjak dari duduknya, mengeluarkan uang dari sakunya, berjalan menghampiri kursi depan. Tapi anehnya,
langkahnya tidak kunjung membawanya ke sana. Dia seakan berjalan di tempat terus-menerus, sampai berkeringat dan kaki-kakinya lelah. Dia mulai sadar ada yang tidak beres dengan mobil yang ia naiki. Dia mulai cemas dan menangis. Tolong, turunkan saya. Namun suara musik itu semakin keras dan menutupi suaranya. Suara itu semakin keras dan membuatnya gila. Dia pun berlari ke belakang dan coba memecahkan kacanya. Memukul-mukul kacanya terus-menerus sampai tangannya memar. Namun kaca mobil itu tidak kunjung pecah. Dia semakin panik. Dia menutup telinga. Dia menutup mata dan berteriak, "Turunkan saya, turunkan saya." Keadaan menjadi hening seketika. Dia membuka mata perlahan. Nampak dari depan, supir mengelurkan tangan ke belakang. Tangannya gelap, kukunya panjang. Terdengar suara yang berat dan menyeramkan. "Bayar." Pria itu langsung menaruh uang selembar 100.000 di tangan itu. Namun tangan itu langsung mencengkram tangannya. Kuku-kuku panjangnya masuk merobek kulitnya. Pria itu tak kuasa menahan sakitnya cengkraman dari makhluk itu. Pria itu berusaha menarik tangannya agar bisa lepas dari cengkraman itu. Tapi semakin dia menarik tangannya, semakin kuat jari-jari makhluk itu mencengkramnya. Kulit dan dagingnya robek, darah bercucuran terus-menerus, sampai akhirnya dia kehilangan kesadaran karena jumlah darah yang keluar sudah terlalu banyak. Dia pingsan dan tak sadarkan diri. Malam berlalu. Dia ditemukan tergeletak di terminal di mana dia menaiki angkot tersebut. Ternyata dia tak beranjak kemanapun, namun naas dia ditemukan dalam keadaan tragis. Kulitnya pucat, badannya lemas, dan tangan kanannya putus. Syukurlah dia masih hidup. Orang-orang tidak ada lagi yang berani naik angkut malam hari. Namun orang meyakini angkot-angkot itu masih sering lewat di malam hari, menunggu penumpang yang putus asa dan siap membayar lebih. Bagaimana? Pernahkah kalian mengalaminya? Atau kedapatan bertemu dengan angkot tersebut? Jika iya, sebaiknya kalian lari dan jangan menengok ke belakang. Dan jangan sekalipun menawarkan perjanjian yang kalian tidak bisa penuhi. Karena jika kalian sekali berucap, maka janji itu akan ditagih lebih. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus kisah selanjutnya. Karena mungkin kisah selanjutnya adalah kisahmu.